Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masih di podcastnya DPW PKS Jawa Timur. Dan spesial kali ini adalah rangkaian acara dari Rakerwil yang insya Allah akan dilaksanakan oleh DPW PKS Jawa Timur. Ini adalah rangkaian-rangkaian acaranya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan bidang tani nelayan DPW PKS Jawa Timur. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Ya, saya perkenalkan yang pertama ada Bapak Ana Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Kemudian yang kedua ada Pak Alwi Burhanuddin. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sedikit informasi mungkin ya bagi rekan-rekan yang baru mendengarkan. Di podcast kesempatan kali ini ya kita akan membahas dengan tema membangun kemandirian pangan Jawa Timur. Dan di sebelah saya sudah ada Pak Ana Lutfi. Beliau wakil ketua kelompok tani nelayan andalan Jawa Timur. Betul ya Pak ya? Betul. Sekaligus juga Presiden Republik Durian. Wah, apa ini kayaknya menarik ya kalau yang berbau-bau durian nih biasanya nih. Dan kalau sebelahnya ada Pak Alwi Burhanuddin. Beliau adalah Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPW PKS Jawa Timur, sekaligus juga anggota DPRD Kabupaten Trenggalek. Iya. Ketua Komisi 1, betul ya? Betul. Baik. Oke, langsung saja nih kita berbicara tentang membangun kemandirian pangan Jawa Timur. Tapi sebelumnya biar kita lebih kenal ya dengan para narasumber kita, Pak Ana Lutfi bisa dong diceritakan sedikit aktivitasnya terkait dengan Wakil Ketua KTNA ya, Kelompok Tani Nelayan Andalan Jawa Timur, dan juga Presiden Republik Durian. Apa itu dan bagaimana itu ceritanya? Iya, jadi saya ini petani. Petani. Oke. Petani. Jadi aktivitasnya banyak ya, bergerak di sektor pertanian. Saya banyak menanam ya. Menanam itu satu tradisi penting untuk terus dibudidayakan, maksudnya terus ditradisikan. Karena hari ini dan ke depan itu kita punya persoalan yang tidak hanya persoalan secara nasional, tapi persoalan ini adalah persoalan dunia, di mana dunia sedang hadapi yang namanya perubahan iklim yang ekstrim ya. Itu salah satu jawabannya, salah satunya dengan menanam. Saya menawarkan sebuah konsep besar ya, sebetulnya konsep besar ini sudah lumayan dibincangkan, didiskusikan oleh beberapa eksponen yang ada di masyarakat. Apa itu terkait dengan sebuah konsep green economy. Green economy ya, Indonesia hijau. Indonesia hijau itu adalah jawaban atas problem di mana sudah berpuluh-puluh tahun atas nama pembangunan, atas nama investasi, atas nama ekonomi, alam dan lingkungan dirusak. Oke. Ini yang latar belakangi Pak Lutfi menanam tadi. Betul. Salah satunya itu ya. Itu dengan jawaban itu ya. Nah, karena saya ini petani, kemudian saya diajak oleh beberapa teman termasuk Mas Sumrambah yang sekarang jadi ketua KTNA Jawa Timur untuk menjadi salah satu wakil KTNA Jawa Timur. KTNA ini adalah satu organisasi di mana organisasi ini punya concern bagaimana yang namanya petani dan nelayan itu sejahtera. Ya. Kalau ada ketua DPR sekarang bikin spanduk-spanduk di pinggir jalan, Mas Alwi yang bunyinya itu petani maju ya, negara makmur. Itu dari termnya aja menurut saya, dari terminologinya aja kurang tepat. Jadi mestinya petani makmur ya, negara maju kan begitu. Gitu. Petaninya dimakmurkan dong, ya kan? Dimakmurkan dulu baru negaranya maju gitu. Ya kan? Kenapa petani itu penting dimakmurkan? Karena ya pertama kita ini negara agraris ya. Ya kan? Nggak boleh dong di negara agraris semuanya bahan pangan kita impor. Itu kan paradok namanya. Iya, kan? Betul. Kita nggak rela dong ini negara agraris kok sampai
urusan garam. Ini terakhir kita sedang disibukkan urusan minyak minyak goreng ya kan. Produksinya aja 14 juta ton ya kan. Ini kita urusan minyak goreng kemana ini? Ini negara, kalau saya bilang, saya agak keras nih bilang, negara ini sedang dikuasai kartel nih, ya kan? Nggak boleh dong negara kalah sama kartel, ya kan? Nah, ini saya pikir penting, dan sekali lagi karena saya petani, ya, saya sama Mas Alwi nih, ya kan, punya kepentingan bagaimana ke depan petani ini tidak hanya jadi objek politik. Ya, petani ini harus diberdayakan, harus kuat, harus makmur, sehingga kemudian negara ini ya saya bilang bisa maju. Dan itu begitu. Saluran aspirasinya salah satunya melalui KTNA tadi ya. Salah satunya ya. Oke. Kalau Republik Durian apa ini? Durian ini kan buahnya rajanya buah ya. Ya. Jadi king fruit ya. Ya, jadi saya ini termasuk karena petani. Kenapa kemudian Thailand itu 1 tahun ekspor durian aja itu nilainya 2,2 miliar US dollar. Ya. Thailand itu ya. Setahun, ya kan? Besar. Ya, di bawah itu Malaysia, Mas. Malaysia. Ya kan? Malaysia itu kan nggak ada seperempatnya Indonesia. Dari sisi wilayah, dari sisi luasan lahan, ya kan. Betul. Dia ekspor duriannya Musangking, Blackton, ada lagi varietas baru tuh Paiking itu itu hampir 700.000 US dollar. Indonesia kalau dilacak nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Di peringkat berapa nggak kelihatan. Ini Mas, ini ada kabarnya kan ekspor kita tembaga ke Cina, tembaga. Itu 1/10 ekspor durian Thailand ke Cina. Yes. Nah, itu kita udah jual tanah air kata. Jual. Dari perut bumi udah kita jual nih. Masih 1/10 sama duriannya Thailand yang ke Cina ya. Itu kenapa kemudian terpikir untuk membuat Republik Durian? Iya, itu tadi sebetulnya berangkatnya dari protes ya. Oke. Ya kan? Ini negara yang luas lahannya cukup memadai, ya kan, subur gitu. Betul. Tapi dalam peta dunia nggak kelihatan gitu. Kan kita ini kan ya prihatin tuh, ya kan. Sebagai anak yang masih relatif muda, Mas Ali, kita kan prihatin. Jadi protes dan prihatin, kemudian saya hampir 2,5 tahun, sementara baru tanam sekitar 25 hektar. Tersebar di beberapa titik ya. Itu durian semua? Sebagian besar durian. Sebagian besar durian. Jadi ada beberapa yang lain. Sebagian alpukat ya. Oh, alpukat. Tapi memang ini yang kita tanam orientasinya orientasi industri, jadi orientasi besar. Ya, bukan sekaligus kita ingin membangun citra baru bahwa petani itu nggak boleh dong wajahnya tetap wajah nggak menarik, terus petani itu kesannya nggak punya uang, nggak boleh dong, ya kan. Sekaligus kita ingin dorong anak-anak muda milenial itu terjun di sektor di mana sektor ini sektor yang strategis. Sektor pangan ini kan sektor strategis. Oke, tahan dulu nih, menarik tentang nanti petani muda nanti kita bahas nanti ya. Saya ke Cak Alwi dulu nih, saya panggilnya Cak aja ya, biasanya lebih akrab gitu. Cak Alwi sekarang aktivitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember. Trenggalek. Trenggalek, saya tidak bisa. Sekaligus juga Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPW PKS Jawa Timur. Betul. Apa yang dilakukan di bidang tani dan nelayan DPW PKS Jawa Timur saat ini mungkin yang lagi? Kita mengedukasi petani ya. Kita pengen bagaimana petani itu mendapat insentif yang layak. Salah satunya kita edukasi untuk memanfaatkan limbah yang ada di sekitarnya untuk menjadi pupuk dengan biaya yang murah. Nah, dengan begitu dia akan mendapat margin yang lebih banyak daripada dia pakai pupuk kimia. Gitu. Jadi dengan kita berusaha menaikkan insentif buat petani itu supaya mereka bergairah, bersemangat untuk di pertaniannya itu. Di pertaniannya iya. Lebih tadi harapannya petani jadi lebih makmur juga. Benar, gitu. Lebih makmur ya. Tadi ya. Salah satu yang memang harus didorong
petani-petani kita bisa mandiri untuk urusan pupuk. Kan masa negara urus pupuk aja setiap tahun selalu berpolemik terkait dengan pupuk subsidi, ya kan? Itu kan memberikan tanda bahwa negara ini nggak begitu serius ngurus sektor pertanian. Oleh karena itu kalau kemudian Mas Alwi cerita mendorong kelompok-kelompok tani, individu-individu dan komunitas-komunitas untuk juga mandiri untuk bisa melahirkan pupuk, itu bagian dari strategi kita agar kemudian petani kita tidak dibingungkan lagi urusan pupuk, terus kemudian secara ekonomi bisa menghemat biaya. Harapannya pupuk yang diproduksi itu juga lebih bagus kan begitu. Kalau lebih bagus berarti bisa meningkatkan produktivitas petani kita. Baik. Nah, di tema kita kali ini tadi adalah membangun kemandirian pangan Jawa Timur. Yang ingin saya tanyakan di awal nih, bagaimana sih kondisi kemandirian pangan di Jawa Timur atau mungkin juga secara nasional negara kita ini, khususnya di Jawa Timur deh, Pak Ana Lutfi. Saya punya data terakhir yang cukup mengagetkan, Mas Ruli, bahwa kalau ini ada sesuatu yang darurat di negeri ini, misalkan terjadi perang atau apa ya, itu data terakhir saya temukan kekuatan pangan kita itu hanya bisa bertahan di kurang lebih 21 hari. Itu pertanda bahwa rapuh. Itu kalau ketahanan kondisi mungkin kita perang Ya. di embargo Di embargo ya. Misalkan kayak ini, misalkan kayak Ukraina ini ya. saat ini. Ini kekuatannya hanya 21 hari. Bertahan ya. Bertahannya. Kan itu kan memberikan tanda bahwa betapa rapuhnya ketahanan pangan kita. Oleh karena itu kalau kita mau bernegara secara serius, mestinya sektor ini ya, sektor pangan ya, di saat negara-negara yang lain sedang menghadapi mungkin 5-10 tahun ke depan menghadapi krisis energi dan pangan, mestinya ambil dong keputusan yang terang tentang bagaimana keberpihakan negara terhadap sektor pertanian ini agar persoalan kemandirian pangan, ketahanan pangan itu secara progresif ya dan sistematis dibangun secara serius. Artinya memang dalam tanda kutip darurat juga kita ya. Menurut saya darurat. Karena saya bilang kita darurat pangan. Darurat ya. Dan itu tidak menjadi bahasan serius dan strategis oleh para elit-elit kita. Ya kan? Misalkan Mas Alwi ini yang ya walaupun di Komisi 1 ini urusannya urusan tanah ya. Urusan hukum dan urusan tanah. Ya, tapi bukan berarti kemudian ketika bicara yang strategis itu tidak dibincangkan di gedung-gedung dewan, di teman-teman di eksekutif gitu. Itu belum menjadi mainstream berpikir besar para elit kita. Ya, padahal itu sesuatu yang amat penting gitu. Sangat penting ya. Saya termasuk yang prihatin sebetulnya kalau melihat perilaku. Misalkan kalau kita baca politik anggaran di hampir semua daerah, 90 sekian daerah yang ada di Indonesia itu yang punya visi besar bagaimana sektor ini dibangun secara serius. Nah, kita berharap Mas Alwi sudah mulai kencang nih di Trenggalek ya kan. Apalagi Pak Bupatinya masih muda ya kan. Dan saya melihat visi besar di Trenggalek itu salah satunya ada visi green economic-nya. Green economic. Iya. Tentang bagaimana ekosistemnya terjaga gitu. Itu menurut saya ada visi yang cukup baik ya. Tinggal didorong terus menurut saya. Baik. Kalau tadi dikatakan berarti kemandirian pangan kita ya kondisinya bisa dibilang memprihatinkan gitu ya, perlu ditingkatkan. Apa yang bisa dilakukan barangkali? Ya saat ini seharusnya kan ada pemangku kebijakan, para elit dan sebagainya yang paling memiliki power ya untuk bisa mengintervensi di sektor pertanian ini ya. Tetapi kalau saat ini kondisinya tadi yang seperti katakan mungkin kurang perhatiannya, termasuk dari anggarannya juga persentasenya tidak cukup besar barangkali ya perhatiannya. Apa yang bisa kita lakukan barangkali Pak Ana Lutfi? Ya kita memang tidak bisa berharap sepenuhnya kepada negara yang concernnya tadi menurut saya kecil ya. Oleh karena itu kalau ini partai terus kemudian organisasi yang lain termasuk KTNA itu
punya inisiatif, punya goodwill ya, punya keinginan untuk membangun model-model pertanian yang saya sampaikan, pertanian terpadu integrated farming ya. Itu adalah bagian dari jawaban, karena sebagian orang memahami pertanian itu hanya bicara tentang persoalan pangan, misalkan bicara tentang tanam padi, jagung, kacang, itu model berpikir yang konvensional menurut saya, karena bicara pertanian itu ada 6 subsektor yang harus terurus secara integratif, secara terpadu. Itu ada pertanian di situ, ada maksudnya ada subsektor hortikultura, ada subsektor tanaman pangan, ada subsektor perikanan, ada peternakan, ada perkebunan di situ, ada kehutanan, termasuk subsektor dari pertanian. Itu harus menjadi bagian yang tak terpisahkan. Itu baru kita bicara tentang ketahanan pangan. Selama model pembangunan pertanian kita masih terpisah, tidak integrated, menurut saya ya kita masih akan dihadapkan pada problem yang tidak hanya serius, menurut saya maha serius. Kalau saya gini Mas Ruli, Iya. kemandirian pangan itu intinya sederhananya jangan dikit-dikit impor lah gitu. Dikit-dikit impor gitu. Itu membunuh itu. Membunuh kebijakan yang Iya. sekali sedikit-sedikit impor Iya, gitu ya. iya, Padahal iya. kita punya potensi yang sangat besar. Bener. Luasan lahan yang sangat Betul. luas. Betul. Kemudian Mestinya kita ini kan kalau mau serius, angka importasi diturunkan, angka produktivitasnya ditingkatkan. Kan begitu, itu logika yang paling sederhana. ya kan? Sebenarnya- Bukan kemudian importasinya dibuka secara lebar-lebar. luas-luasnya. Kenapa importasi dibuka secara lebar-lebar? Itu kan sebetulnya ini masih terkait dengan atas kebijakan itu di dalam rangka menguntungkan siapa? Ya. Cuannya, dia cuan Ya kan? aja itu. Kan itu kan menguntungkan segelintir orang. Ya kan? Gak boleh dong negara ini dikuasai segelintir orang ya. Kebijakan itu mestinya untuk mengintervensi yang kecil menjadi bangkit, ya kan? Tapi malah sebaliknya, jadi malah membantu yang sudah sangat besar, dan itu adalah para pemain kartel. Oke, ini juga berarti berkaitan tidak hanya pertanian tapi juga perdagangan ya, karena ada Iya. sisi ekspor impornya juga gitu ya. Oke, baik. Menarik sekali ya teman-teman sekalian, bahasan kita tentang kemandirian pangan Jawa Timur. Nah, salah satu subpoinnya barangkali terkait tadi disebutkan oleh Pak Ana Lutfi terkait dengan integrated farming ya. Iya. Gambaran secara mudahnya dipahami oleh teman-teman gimana nih integrated farming? Integrated farming itu adalah satu konsepsi keterpaduan ya. Kalau dulu sebetulnya kita mengenal satu konsepsi unggul ketika zaman Pak Basofi jadi gubernur, itu punya konsep one village one product. Mbak Khofifah itu punya konsep one pesantren one product. Boleh sebetulnya, tapi menurut saya tidak cukup. Oke, Ya. tidak cukup. Menarik. Tidak cukup. Jadi petani tidak boleh hanya melahirkan satu produk, ya, atau satu kawasan atau satu desa itu satu produk unggul. Oleh karena itu saya menawarkan sebuah konsep integrated farming, konsepsinya one zone 10 product. Jadi satu kawasan melahirkan 10 produk, basisnya desa, berbasis teknologi tepat guna dan berbasis digital. Kenapa digital? Karena 4.0 adalah era digital dan kita sedang menuju 5.0 di mana kita akan harus melakukan proses-proses yang kolaboratif ya. Dan bicara pertanian tidak hanya cukup bicara di hulu ya. Oleh karena itu digital itu masuk di proses bagaimana hilirisasinya berjalan. Ya, hilirisasi itu ada teknologi tepat guna di situ, ada industri di situ. Lah tadi kenapa saya bicaranya berbasis desa, karena saya menemukan ada lahan-lahan tidur yang ada di desa yang itu posisinya bukan di sawah ya, tapi di pekarangan-pekarangan kanan kiri rumah warga, belakang warga, yang kalau saya total jenderal di setiap desa itu ada 10 sampai 20 hektar lahan yang
posisinya tidur. Nggak tidur. Lah, Non produktif ya berarti ya. kurang produktif. Heeh. Ada tanamannya tapi nggak produktif. Oke. Ada tanamannya tapi bukan ditanam tapi tukulan. Kalau bahasa Jawa itu tukulan. Tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri gitu. Iya iya. Lah iya, itu iya. mesti harus dimanfaatkan. Kalau ini menjadi sebuah gerakan bagaimana lahan-lahan tidur itu bisa produktifkan, itu bagian dari salah satu tadi itu bagaimana pangan, ya ketahanan pangan, kemandirian pangan bisa dibangun secara serius. Oke. Tadi dikatakan konsepnya yang ditawarkan Pak Lutfi ini one village, One zone. Ya. one zone, 10 Product. product. Cara singkat, 10 produk ini apa saja? Jadi 10 produk itu pertama adalah produk buah. Buahnya kebetulan karena saya jadi Presiden Republik Durian, konsentrasinya salah satunya durian, Mas. Durian. Oke. Nanti boleh dong kita coba ke kebunnya Mas. Iya, boleh. boleh. Juga ada boleh apokat ya kan, boleh jeruk, boleh pisang, tapi kenapa durian? Karena durian itu saya hitung ya, secara ekonomi satu pohon kalau sudah 4 tahun ya maksimal 5 tahun itu sekali panen bisa potensinya bisa 15 juta minimal. Minimal. Ya kalau panennya sekali, kalau panennya 3 kali Memungkinkan 3 kali ya? memungkinkan dengan sentuhan teknologi. Jadi kita sudah membantah bahwa tanam durian itu panennya lama. Oke. Ya. Oke. Dengan Itu teknologi bisa memungkinkan setahun 3 kali panen. Ya, selain panennya bisa berkali-kali, bisa 3 kali, 4 tahun dah buah. 4 tahun bisa buah. Ini jenisnya yang jenis-jenis unggul. Ya, ada musangking, ada blackton, ada tupai king. Ini produk Malaysia ya. Ya, kita belum menciptakan varietas baru unggul di atas Malaysia gitu. Dalam Oh negeri gitu. Ya, yang dalam Produk negeri kita itu ada sendiri. super tembaga lumayan yang dari Bangka Belitung ya. Oke. Itu produk buah ya. Yang kedua adalah produk ikan dan produk udang. Ikan dan udang. Ya. Oke. Itu terkait tadi itu kalau ikan dan udang itu masuk di sektor perikanan kan ya. Perikanan, ya. Terus kemudian yang orang tidak melihat ada potensi besar itu di produk tanaman hias. Tanaman hias. Tanaman hias itu kalau saya menemukan angka market share dunia per tahunnya itu lebih besar dari APBN kita. Oh iya. Dan Belanda menikmati 40% dari 3.000 triliun. Indonesia ada di mana? Indonesia baru 0,08%. Tanaman hias itu Mas. Tanaman hias. Oh. Ya. Nggak terpikirkan itu. Nggak Nggak terpikir. terpikirkan, Iya. betul. Dan itu bisa dikerjakan oleh kelompok-kelompok perempuan. Jadi kalau teman-teman nanti bisa mendelegasikan bahwa kelompok-kelompok perempuan bisa menekuni salah satu produk itu orang mungkin melihatnya apa sih ini, tapi itu potensi ekonominya besar gitu ya. Boleh dong nanti kita kirim siswa ke Republik Durian. Jadi nanti kita bisa melakukan kolaborasi Mas Alwi ya kan. betul Kita kan sekali. harus sambung menyambung nih ya kan. Betul. Termasuk pasarnya di mana dan lain sebagainya. Jadi itu produk yang ketiga. Dan keempat adalah produk peternakan. Peternakan boleh di lahan-lahan yang tidur tadi bisa dipakai untuk kandang ayam, kandang bebek, Oke. kandang kambing ya kan. Yang disesuaikan aja, disesuaikan di desa apa dan cocok apa untuk peternakan. Yang ke 5 itu ini potensi besar. Dunia mengatakan bahwa Indonesia ini itu nggak bisa, ada orang bantah bahwa kita potensi tanaman herbalnya terlengkap. Tanaman herbal Ya, di Indonesia. di Indonesia. Jenisnya ya terlengkap. Jenisnya terlengkap. Wah, Nah, tanaman herbal ini kan kita akan menuju go herbal ya. go herbal. Jadi untuk bahan baku obat herbal. Ya. Dan itu potensinya besar Mas Awi. Menarik ini juga. Ya. Memang menarik. Besar sekali. Ada beberapa menarik nih tadi tanaman hias, sekarang herbal ya. Herbal, ternyata ya. ya. Terus yang tidak kalah pentingnya bahwa sejarah mengatakan kenapa Belanda jajah Indonesia, karena kita punya tanaman emas hijau dan tanaman emas hitam. Emas hijau dan emas hitam. Iya. Apa itu nih Pak? Ada kapulaga, ada lada, ada pala, ada cengkeh. Rempah-rempah ya Rempah-rempah. bahasanya dulu ya. Itu Mas hitam itu ya. Itu emas Emas hitam. hitam. Ya, terus juga ada tadi Mas Alwi cerita ada
kader di Bondowoso yang menekuni emas hijau, tanaman emas hijau. Emas hijau, Ya, yaitu itu vanili. vanili. Itu sebutnya emas hijau ya? Emas hijau. Karena potensi nilai tinggi. Nilai ekonominya Nilai ekonominya tinggi, minimal 1 kilo 1 juta kering ya, Wah. bisa 5 juta kan gitu. Oke. Dan itu akan dibudidayakan di greenhouse. Kenapa greenhouse? Karena kita sedang menghadapi perubahan iklim yang ekstrim. Jadi pertanian kita ke depan itu mesti harus diiringi dengan proses modernisasi. Ya, orang tanam cabai di greenhouse, tanam vanili di greenhouse gitu. Jadi tidak mengenal musim. Jadi sepanjang waktu bisa panen. Oh gitu ya, dengan greenhouse itu tadi ya. Ya. Tantangannya kalau greenhouse itu murah atau mahal sih? Ya membuat memang greenhouse itu, Pak? memang membutuhkan anggaran. Investasi di Oke, awal, investasi di awal, tapi apa namanya? Ya, kemanfaatannya tinggi gitu kemanfaatnya ya tinggi. Betul. Dan negara harus tadi itu kalau segera tobat ya kan, harus segera sadar itu memfasilitasi petani-petani untuk bikin greenhouse di setiap desa ya kan. Wong swasta aja bisa kok, negara nggak bisa gitu. Iya, betul, Ya. betul. Itu tadi udah berapa produk nih, Pak? Ada sudah 7. Terus ya. yang ke-8 itu di desa nanti mesti harus ada pusat pelatihan dan pendidikan untuk petani. Kenapa? Biar petani itu yang pinter tambah pinter, ada proses transfer of knowledge gitu kan. Karena 2 problem petani itu kan problem kelembagaan dan problem ilmu pengetahuan. Oke. Karena ilmu pengetahuan itu kan nggak berkembang kan. Itu nggak bisa ditolak gitu. Perkembangan ilmu itu harus diikuti oleh kaum tani kita kan gitu. Terus yang yang ke-9 ada industri tadi itu. Jadi di desa-desa itu muncul industri. Agroindustri. Ada pabrik-pabrik, misalkan pabrik untuk olah cabai menjadi bubuk. Serbo Ya. Oke, cabai bubuk. Jadi nggak boleh dong ketika lagi panen raya itu cabai Harga jatuh. ya kan. Misalkan merugi ya. Petani merugi. Termasuk petani-petani bawang merah di Nganjuk itu nggak boleh dong ketika panen raya dia menangis. Iya. Ya kan? Betul. Karena problem klasiknya ketika panen raya itu harga jatuh. Lah, kita kan harus siasati ya kita dengan industri tadi harus ada produk olahannya. Ya kan? Tidak hanya mentah saja gitu ya, tapi diolah biar nilai ekonomisnya lebih tinggi gitu ya. Yang terakhir itu desa nanti akan menjadi desa wisata dan ada tempat-tempat kuliner. Nah, ini harga jatuh ini Mas. Ini kebiasaannya biasanya kalau Maret begini menjelang ini harga gabah nanti jatuh ini. Coba kita lihat ini harga gabah karena panen raya jatuh enggak Maret nanti. Mudah-mudahan enggak tapi untuk petani kita. Kan itu kan hukum alam. Demand dan supply ya. Ya, itu kan hukum supply and demand kan. Lah oleh karena itu kemudian kita juga tawarkan model resi gudang. Misalkan di Nganjuk yang menjadi sentra produksi bawang merah itu, Mas. Alwi itu mesti harus ada resi gudang. Jadi resi gudang itu pemerintah membeli sementara. Ya kan? Dari para petani yang dari panen petani itu ya kan? Terus kemudian ditaruh di gudang 2-3 tahun kemudian dilepas ketika harganya sudah membaik kan begitu. Itu kan selalu begitu, problem klasik, problem tahunan. Panen raya jatuh. Iya. Ya kan? Nggak boleh problem itu terus-menerus berlangsung gitu. Waktu langka yang untung importir. Hanya segelintir saja yang menikmati hal tersebut gitu ya. Betul. Padahal seharusnya petani-petani kita bisa makmur tadi. Dia panen malah dia menangis gitu ya. Masalah klasik kita ya, luar biasa. Oke, tadi ada 10 yang menarik nih ya konsepnya one zone, 10 product. Wah, saya sempat baca itu juga memang kalau integrated farming itu ada menghasilkan food, makanan buat manusia, ada feed juga makanan ternaknya. Jadi dari situ bisa menghasilkan muter aja jadinya gitu ya. Kemudian ada fuel atau mungkin bahan bakar, biogas barangkali dari kotoran hewan bisa dijadikan biogas dan juga fertilizer atau terkait dengan pupuk. Gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di saat era globalisasi, era digital, era semuanya serba teknologi gitu ya. Bagaimana kemudian pertanian ini menjadi daya tarik bagi generasi milenial yang mungkin saat ini banyak yang berpikir instan.
dapat duit yang bisa cepet apa ya gitu kan. Ada yang mungkin bikin konten kreator di rumah saja nggak mau apa-apa gitu kan, atau mungkin ya memang kita tidak salah, dunia emang sekarang saat itu ya, tapi kayaknya sektor pertanian kurang dilirik barangkali ya. Ini gimana ini nih Pak Analufi untuk membuat sektor pertanian dilirik oleh generasi milenial, kemudian menarik bagi generasi milenial, atau belum terlihat apa untungnya kalau saya di pertanian, padahal tadi potensi kayak durian besar gitu ya, panen bisa besar, tapi mungkin banyak generasi milenial yang belum tahu gitu potensi besar dari pertanian. Menurut Iya, Pak memang Analufi. generasi baru kita ini kan begini Mas Alwi, kita ini kan sebetulnya sedang mendapat yang namanya bonus demografi, Iya, bonus demografi betul. ya kan? Tapi saya masih memaknainya ketika kita mendapat bonus demografi itu maknanya masih negatif. Dan itu bahaya. Oleh karena itu kalau maknanya harus kita dorong positif, itu kita harus lahirkan generasi milenial yang kreatif dan inovatif, sekaligus yang aktif, kan begitu. Lah, kita memang sedang mengajak generasi baru ini, generasi yang usia-usia 20, 25 tahun, 30 tahun itu untuk terjun di sektor pertanian. Ya. Saya sudah mulai mengajak anak-anak muda itu untuk bergerak di sektor pertanian. Agar apa? Agar citra negatif petani yang lusuh, yang yang miskin, nggak punya uang itu terbantahkan segera, ya kan gitu. Memang harus ada upaya-upaya serius ya. Kalau tadi negara masih belum begitu kelihatan ya, masih masih berkutat di urusan-urusan yang seperti kemarin-kemarin ya, ini harus ada partai, ada organisasi kemasyarakatan yang menginisiasi sebuah gerakan tentang bangga menjadi petani. Ya. Baik. Misalkan saya ini karena hampir 3 tahun bergulat di sektor pertanian, saya sempat kaget juga ketika di Blitar itu ada anak namanya Mas Adi ini, lulusan UGM Hubungan Internasional, karena kuliahnya hubungan internasional dia kuasai 5 bahasa. Ya. Dan dia memilih usahanya itu hanya tanaman hias, ya. Hanya tanaman hias. 1 tahun kemarin dia omsetnya 7 miliar. Dari tanaman hias. Dari tanaman hias. Luar biasa Mas. Iya, itu berarti pasarnya global, ekspor. Jadi dia punya toko di California, dia punya toko di Jerman begitu. Ini baru transaksi 20.000 pohon. 20.000 pohon. Ya, di greenhouse yang ukurannya hanya 20 kali 25 meter. Ya. Nah, ini kan salah satu contoh Mas Ali bahwa ini anak muda ada di daerah, ya kan, hanya dengan satu produk itu bisa hasilkan sekian banyak rupiah itu, ya kan. Dan memang kalau saya pelajari kekuatannya ada di tim digitalnya. Jadi makanya tadi kenapa basisnya mesti harus digital, karena dunia menuntut bahwa pasar ini ya dengan kekuatan digital itu bisa dijelajahi dengan teknologi itu, ya kan. Seperti itu. Kalau kami tetap insentif Mas, jadi anak muda itu mau ke situ kalau insentifnya bagus gitu. Menarik atau tidak gitu ya, menghasilkan. Dan itu ekosistem itu yang kita bersama-sama harus ciptakan. Negara, partai, ormas, KTN ini harus ciptakan. Dan jadi terbukti bahwa sebenarnya sektor pertanian menjanjikan. Itu kan baru satu produk. Betul. Ya. Padahal udah banyak produk. Ada juga nanti tanggal 9 saya ajak kolega saya dari Bogor. Dia eksportir tanaman hias terbesar di Indonesia. Ya. Dia sudah menjelajah di 40 negara. Baru 2 tahun usahanya. Kalau tadi Mas Adi Blitar baru 1 tahun, dia 2 tahun. Transaksinya nggak perlu saya sebut, sudah besar sekali. Nah, ini kalau muncul komunitas-komunitas di setiap desa yang tekun, yang telaten untuk fokus di produk-produk yang
skala global untuk pasar itu menurut saya akan jadi kekuatan. Desa akan jadi sebuah kekuatan besar. Ya. Desa akan dinamis karena ada sebuah kekuatan ekonomi yang bergerak di situ. Dan menurut saya masa depan Indonesia ada di desa. Ada di desa menarik, gitu ya. ya. Oke, menarik. Baik, pemirsa podcast menarik sekali ya bahasan kita pada kesempatan kali ini. Tadi dikatakan bahwa digitalisasi ya terkait dengan produk pertanian ini mutlak saat ini dibutuhkan sehingga bisa memperbesar jangkauan, memperbesar sisi ekonomisnya gitu ya. Dan sesuai dengan tema Rakernas ya dari PKS itu juga semangat transformasi dan kolaborasi. Ini langsung saja nih saya tembak nih Pak Ana Lutfi, siap berkolaborasi dengan PKS nih Pak. Kalau misalkan untuk membina anak-anak muda, memberikan wawasan, gimana sih cara-caranya step by stepnya? Pasti kan juga butuh gitu ya, nggak ujuk-ujuk gitu kan, gimana potensinya. Karena mungkin orang berpikiran, kalau mau bertani butuh lahan nih, saya nggak punya lahan nih gitu kan. Atau mungkin gimana ya, apa harus ke desa dulu cari lahan atau bagaimana nih? Mungkin gimana nih Pak Lutfi melihat Itu ini? kalau PKS ada ranting terus kemudian di ranting di setiap desa itu ada usaha-usaha yang integrated tadi itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Jadi memang tidak perlu ditanya itu. Kolaborasi itu adalah tuntutan. Tuntutan betul. Ya. Keniscayaan. Ya. Jadi kolaborasi mesti harus kita lakukan dengan para pihak. Termasuk kita ingin ajak perguruan tinggi dong, ya kan? Oke, lembaga pendidikan kan ya. Di hampir semua perguruan tinggi itu ada fakultas pertanian, ya kan? Mahasiswanya banyak loh, ya kan? Dosen-dosennya juga banyak ya. Oleh karena itu ya kalau partai, perguruan tinggi, KTNA, kelompok-kelompok masyarakat yang lain itu berkolaborasi melakukan sebuah gerakan yang sistemik ya, itu menurut saya ada harapan tentang masa depan kita. Masa depan kita menurut saya salah satunya adalah kalau sektor pertanian diurus dengan baik, ya kan? Kalau ini nggak diurus ya, ngurusnya serampangan ya, sadar tidak sadar kita tadi itu sedang menghadapi masa darurat. Iya. Ini sedang darurat tapi masyarakatnya leha-leha gitu. Masyarakatnya leha-leha masih bisa dimaklumi, tapi kalau kemudian elitnya leha-leha ini yang kita Mas Alwi harus protes keras ya kan, karena beliau kan di legislatif. Legislatif itu tugasnya ngomong yang kencang, ya kan. Oke, saya ke Cak Alwi nih terkait dengan bidang tani dan nelayan DPW PKS Jawa Timur. Apa saja yang mungkin saat ini sudah dilakukan atau mungkin sedang dilakukan terkait dengan bidang tani dan nelayan? Atau mungkin program-program dari turunan dari pusat juga gitu ya. Iya. Yang sedang kita gencarkan ini membuat sekolah tani, Mas. Sekolah tani nelayan ternak di masing-masing kabupaten. Itu ada kurikulumnya dari pusat, ada. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan knowledge dari petani-petani yang ada itu dengan ada di daerah-daerah dengan sekolah tani yang ada di kabupaten itu. Di DPD itu. Di setiap daerah berarti ya. Kabupaten kota ya. Iya. Ini tapi sedang proses pembentukannya begitu ya. Kan kita di masing-masing kabupaten itu juga ada bidang tani nelayan di tingkat DPD-nya. Iya. Nah, itu nanti menjadi tumpuan kita untuk menjadi pusat knowledge, peningkatan knowledge bagi petani-petani kita. Oke, baik, menarik sekali ya. Terus ini lagi Mas Ruli, kita mendorong petani itu sampai mereka itu mengeluarkan produknya, produk yang bisa sebenarnya katakan beras ya, kita beras itu ada jenis premium, ada medium. Kita bisa lihat di toko-toko berjaringan itu kan yang premium biasanya produksinya besar. Itu sebenarnya kita bisa bikin sebenarnya. Petani itu bisa bikin. Bidang kita sudah menginisiasi dan itu nanti dilabeli sama mereka, ini diproduksi oleh petani siapa namanya. Di kelompok tani siapa begitu. Nah itu supaya apa? Mereka tahu bahwa mereka juga bisa memproduksi itu supaya rasa percaya dirinya muncul. Lagi pula dengan
sampai produk yang dalam kemasan begitu katakan, itu nilainya juga naik daripada dia jual masih gabah katakan. Itu lebih nilainya lebih tinggi. Artinya masuk juga di sektor industri tadi ya Pak Lutfi ya. Jadi tidak hanya mentah atau mungkin dalam bentuk gabah tapi sudah diolah gitu ya, mungkin di Betul. packagingnya atau mungkin Saya membacakannya mesti harus hulu sampai hilir, hulu sampai hilirnya. diurus dengan baik, ya kan? Tadi sudah ada institusi sekolah tani, menurut saya sekolah taninya itu harus diisi dengan konsep yang integrated tadi. Tidak hanya ternak, tapi juga ada produk ikan, ada produk udang, ada produk tanaman hias, ada produk emas hijau, ada emas hitam, Gitu ya kan? Ada tanaman herbal, ya kan? Tidak boleh hanya satu produk, harus multi produk. Itu baru ada harapan kita menjadi sejahtera. Petani kita makmur, ya kan? Artinya kalau misalkan suatu waktu satu produk agak sedang kurang optimal gitu ya, Ya, ada pundi-pundi dari produk lain yang juga Betul. bisa saling menggantikan gitu ya, Betul. menopang gitu ya. betul. Baik. Dan itu masih sangat terbuka. Kita ini punya lahan yang tadi saya sampaikan tidur tadi itu, ya kan? Jadi kalau di desa itu kemudian didesain dengan konsepsi yang integrated tadi itu sekali lagi desa itu akan menjadi mercusuar gitu ya, menjadi harapan tentang masa depan Indonesia. Dan itu butuh kerja keras dan kerja kolaboratif tadi itu. Betul, sesuai dengan semangat Rakernas ya, semangat transformasi dan juga kolaborasi. Ya. Oke, tantangan berikutnya mungkin lahan atau wilayah terkait dengan pertanian di Indonesia ini seperti apa sih? Kan kita juga melihat banyak sawah-sawah sudah mulai jadi perumahan gitu kan ya, atau mungkin ini semakin sempit atau bagaimana, sedangkan tantangan kita juga semakin besar terkait dengan kebutuhan pangan. Ya, Mas Alwi tahu karena komisinya komisi pertanahan. Pertanahan gitu ya. Oke, nanti bisa saling melengkapi nih. Itu pemerintah sudah bikin Perda RT RW itu pasti ada lahan pangan berkelanjutan. Pasti dia mengunci supaya lahan pertaniannya itu tidak berkurang. Jadi ada zona-zona tertentu yang tidak boleh muncul izin mendirikan bangunan selain untuk pertanian. Oh gitu ya. Ada, meskipun jadi itu milik pribadi iya, perorangan gitu kalau ya. masuk zonanya lahan pangan berkelanjutan nggak bisa Nggak bisa. ruko dibuat perumahan nggak bisa. Kalaupun dijual lagi ya tetap harus dengan sifatnya misalkan dari sawah ya sawah lagi, tetap diproduksi sawah untuk sawah gitu ya. Kalau dia mau dia rubah RT RW, dia keluarkan itu dari zona hijau, tapi harus diganti di tempat lain. Sehingga zona hijaunya tetap. Oh, zona hijaunya tetap berpindah saja ya ke tempat lain. Luasannya tetap gitu. Ya, mudah-mudahan dengan Perda RT RW itu tertib. Iya, mudah-mudahan. Nah, Sejauh yang saya ikuti banyak yang tidak tertib. Banyak yang tidak tertib pada itu. prakteknya gitu ya. Enforcement-nya itu. Iya. Jadi lebih dari itu memang perlu ada moratorium. Ya kan? Sebetulnya dengan Perda RT RW itu udah cukup, cuma kan lagi-lagi perilaku aktor itu seringkali diakalin ini ya. Sudah ada Perda RT RW-nya, tapi kemudian misalkan saya ini sedang kampanye tentang green economic ya. Jadi terakhir kita sedang prihatin misalkan Pamekasan banjir besar, terus kemarin di kota Serang juga banjir besar. Itu kan sebetulnya potret bahwa tadi saya sampaikan atas nama ekonomi, atas nama pembangunan, atas nama investasi itu acap kali, seringkali itu alam dan lingkungan dirusak gitu. Kan di daerah-daerah tertentu misalkan yang kemarin kita mendapat suguhan tentang banjir bandang di Batu itu kan tidak hanya persoalan ditabraknya Perda RT RW. Pertanyaannya ada nggak Perda RT RW di Kota Batu? Ada. Ya kan, tapi kan alih fungsi tetap berjalan atas nama investasi, atas nama pembangunan begitu loh. Jadi
ini menurut saya problem serius. Kalau aktor utamanya masih berperilaku seperti itu, ya menurut saya kita ini bukan panen padi semakin banyak, panen durian semakin banyak, tapi kita ini akan panen bencana di mana-mana gitu. Iya. Ya kan? Luar biasa ya. Efeknya bisa sampai seperti itu juga ya, karena lahan tadi industri pembangunan malah justru menggerus yang Betul. seharusnya jadi lahan Dan produktif saya sudah gitu ya. sampaikan ke Bu Menteri Kehutanan, salah satunya yang saya sampaikan, selamatkan hutan di Jawa ini. Nah, oke. Kenapa hutan di Jawa diselamatkan? Kalau ada bencana di Jawa, itu kan kerugiannya luar biasa. Infrastrukturnya rusak, bisa karena populasi penduduk 60% di Jawa itu bisa nyawa melayang kan begitu. Jadi terlalu banyak resikonya kalau kemudian hutan di Jawa ini rusak. Lah kenapa kok yang luar Jawa tidak disampaikan Mas Lutfi? Di luar Jawa itu hutannya yang menguasai adalah para pemain-pemain besar, korporasi-korporasi besar yang setiap pemilu dia menjadi penyokong dana. Itu kan yang jadi Ini jadi masalah gitu. negara seperti hanya dikuasai segelintir orang saja Nah, gitu itu ya, termasuk karena tanah-tanahnya kalau luar gitu ya. Jawa tadi saya sampaikan tabrakannya terlalu besar begitu. Oke. Kalau di Jawa masih memungkinkan ya. Oke. Tapi itu tetap harus ditetapkan. Terakhir 1 bulan kemarin Mas Alwi kita bersyukur karena Pak Presiden lewat Menteri Investasi itu sudah mencabut beberapa izin HGU, terus kemudian apa namanya izin-izin HPH yang apa namanya tidak terurus dengan baik. Menurut saya lahan yang tidak diurus dengan baik harus dikembalikan ke negara, dikuasai negara, terus kemudian didistribusikan agar kemudian lahan itu bermakna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Oke, intervensi negara sangat Negara penting ini sekali harus ya. kuat begitu. Betul. Harus Baik. kuat. Oke, sekarang pertanyaan gampangan mudahnya gini, Pak. Misalkan teman-teman yang generasi milenial nih, kemudian setelah melihat podcast ini jadi tertarik, wih, ternyata potensi pertanian sedemikian besar juga gitu ya. Langkah apa yang bisa konkret dilakukan oleh teman-teman milenial itu ya? Saya pengen nih terjun, gimana ya Pak Lutfi ya? Saya pengen terjun di pertanian, harus gimana dulu atau mulai dari mana dulu mungkin? Ada saran buat teman-teman milenial? Menurut saya harus ada pembagian tim ya. Mm-mm. Teman-teman yang milenial ini kan akrab dengan dunia teknologi, Ya. digitalisasi itu kan relatif akrab. Ya, yang teman-teman milenial ini nanti akan kita banyak perankan di bagaimana proses transformasi digital ini berjalan. Karena digitalisasi ini kan menyangkut hilirisasi tadi itu, Ya. pasar ya kan. Pasar. Jadi yang mudah-mudahan nanti akan banyak kita libatkan di proses pemasaran. Tapi tidak yang proses hulu itu bukan berarti ditutup. Oke. Tetap aja sebagian kita ajak untuk terjun langsung. Bikin model-model kalau tadi Mas Ali misalkan menginisiasi ada sekolah tani itu tepat ya kan, di sekolah-sekolah tani itu yang generasi baru harus diajak terlibat langsung begitu. Betapa nikmatnya berprofesi sebagai petani ya kan. Sehingga image petani juga semakin baik gitu ya. Betul. Jadi yang muda memang harus diajak, harus dilibatkan. Gitu. Oke. Nggak boleh yang muda tadi di tengah citra yang tidak begitu positif, yang tidak begitu menarik itu semakin tidak diminati, tidak diterjuni gitu. Jadi kita punya kepentingan untuk mengajak. Oke. Jadi kalau misalkan nanti di satu desa ada satu kader petani milenial yang dilahirkan itu kan luar biasa. Kalau tadi contohnya Mas Adi yang Blitar yang baru 1 tahun sudah sebegitu itu kan itu bukan hal yang tidak mungkin begitu loh. Diduplikasi ya. Ya itu mungkin sekali untuk diduplikasi, direplikasi di tempat yang lain begitu. Betul. Kita sudah ada Mas, kelompok pemuda di kampung saya itu yang kelompok peternak. Kalau dulu dia nggak terlirik, sekarang bersemangat jadi peternak itu. Gitu. Iya. Apa yang membuatnya semangat sekarang? Ternyata apa ya? Itu ternaknya sapi kebetulan. Oh sapi. Ya, kita mau jadikan desa kita itu menjadi pusat breeding lah, pusat breeding yang tidak tersentral, tidak kolon, tapi
plasma ke penduduk-penduduk itu. Nah, itu banyak anak muda yang akhirnya ternyata ngarit itu membanggakan. Oh gitu ya. Ternyata kalau punya sapi sekian itu nanti keuntungannya sekian loh, itu udah dia bisa hitung. Kan harus diajari juga berhitung. Betul, ya kan? betul. Misalkan kalau sapi itu berputar per 3 bulan 6 bulan satu ekor bisa untung 5 juta dalam kurun waktu 3-6 bulan kan di desa kan cukup menarik kan gitu. Iya. Orang tidak melihat menarik itu karena kadang tidak tahu tentang hitungannya, Hitungannya betul. Dan tidak tahu contoh-contoh sukses tadi itu. Iya. Lah contoh-contoh sukses itu kan harus digambarkan, Betul, dikabarkan, ya. betul. Disebarluaskan ya. Disebarluaskan. Hitungan kita Mas Lutfi tadi, Mas Lutfi bilang emas hijau, vanili ya. Vanili, oke. Vanili itu hitungan kita di atas kertas. Kalau kita punya lahan 10 kali 60, berarti sekitar 600 meter. Dalam kurun waktu 10 tahun, profitnya itu bisa mendekati 10 miliar. 10 tahun 10 miliar. Akumulasi ya kan? Iya. Vanili itu semakin tahun semakin panjang. Oh gitu. Rambatannya itu. Karena dia nilainya tinggi. Jadi kalau punya itu dalam greenhouse ya. Tapi itu harus di greenhouse. Iya, di greenhouse ya. Tidak dibudidayakan di di alam bebas. Alam terbuka gitu ya, harus di greenhouse ya. Kalau punya 5 greenhouse cukup lah buat maju bupati kira-kira. Jadi mendekat ke PKS lah, PKS. Nah, kalau tahu hitungan-hitungan ini jadi menarik nih gitu kan. Oh, ternyata potensinya luar biasa gitu ya. Tadi sebutkan ada emas hijau ya, ada emas hitam juga belum banyak kita sentuh gitu ya. Potensinya ternyata sangat luar biasa terkait dengan bidang pertanian ini ya. Benar. Makanya generasi muda jangan sungkan-sungkan belajar ya, mengetahui ilmu-ilmu yang mungkin saat ini kita belum terfikirkan ya tentang pertanian atau apa. Ternyata dari podcast kita pada kesempatan kali ini moga membuka wacana teman-teman sekalian bahwa ayo kita bisa menghasilkan juga kok dari bertani, kita bisa berkiprah juga kok, dan bangsa ini sangat mendukung sekali gitu ya, dari sisi lahan, dari sisi iklim, dari sisi tanah subur gitu ya. Artinya potensi besar kita seharusnya bisa kita optimalkan, tidak kalah dengan negara-negara tetangga yang juga potensi pertaniannya sudah terbilang maju gitu ya, sudah dibilang tadi ya. Baik, menarik sekali ya. Ada satu lagi nih terkait dengan subtema kita pada kali ini yang terkait dengan panen beras organik ya, dan juga pupuk buatan sendiri. Menurut Pak Ana Lutfi dan juga mungkin Mas Alwi ya, panen beras organik di mana urgensinya dan apa peluang besarnya dari panen beras organik? Memang kita eranya go organik ya. Jadi tidak hanya beras ya, tapi sayur, produk yang lain itu salah satu tuntutan zaman ya, itu organik. Organik itu minimal ada 2 keuntungan ya. Pertama adalah keuntungan secara ekonomi, karena yang organik itu nilai ekonominya lebih tinggi dibanding yang tidak organik. Tidak organik, ya kan? Tapi memang untuk memproduksi yang organik itu tentu kan butuh treatment khusus, ya kan? Iya. Terus yang berikutnya keuntungannya adalah sehat. Oke, betul sekali. Jadi Mas Ruli, kita ini setahun ke depan ini menjadi presidensi G20. Jadi Indonesia ini jadi presiden ini atas 20 negara yang lain, yang salah satu tema besarnya adalah masih di seputar kesehatan, karena masih terkait dengan pandemi. Jadi pola hidup sehat, mengkonsumsi yang barang-barang yang berpotensi sehat itu bagian dari perilaku yang ke depan harus didorong terus. Jadi yang organik itu manfaatnya salah satunya sehat. Kesadaran masyarakat kita tentang sehat itu juga semakin tinggi. Oleh karena itu produk organik itu semakin ke depan itu semakin ada harapan yang lebih bagus. Oleh karena itu kita juga dorong komuniti-komuniti petani-petani yang semakin berkemajuan itu ya, komuniti-komuniti tertentu yang memang terus harus kita
lahirkan community itu untuk memproduksi produk pertanian organik. Ya. Seperti itu. Jadi menurut saya memang itu bagian dari agenda strategis kita ke depan. Oke, baik. Cak Alwi, terkait dengan pupuk buatan sendiri. Masalah pupuk mungkin juga ada beberapa tantangan tersendiri ya, atau mungkin permasalahan-permasalahan klasik dan sebagainya. Menurut Cak Alwi gimana? Kalau kita beri edukasi, mereka bisa kok bikin bukasi, bikin pupuk cair yang itu diaplikasikan ke tanaman pangan, katakan padi gitu. Dan berbuah, panen juga. Kemarin Pak Irwan, ketua DPW kita, pernah saya ajak panen raya di tempat yang itu padinya pakai pupuk buatan sendiri. Oh, oke. Ada foto-fotonya, nanti ada. Kita belum bisa sebut itu organik ya, karena untuk organik itu ada sertifikasinya. Cuma kita pastikan itu nggak pakai pupuk kimia sama sekali. Oke. Nah, Dan itu buatan dari petani sendiri. Dari juga? sendiri ya. Petani milenial kita bahkan itu yang. Oh kita, iya. Kan berarti kan ada efisiensi karena sudah bisa bikin pupuk sendiri ya kan. Iya. Memang beberapa daerah itu ada yang modelnya seperti Mas Ali langsung total ya 100% dengan menggunakan pola organik. Tapi di beberapa daerah yang lain bertahap ya kan. Bertahap itu ya ada yang lahannya masih 20% organik, ada yang sudah 50%. Itu kita dulu belajar sempat di Bali ya. Bali itu salah satu provinsi yang cukup serius untuk bicara tentang go organik. Menurut saya itu salah satu yang tadi Mas Alwi ceritakan tentang bagaimana didorong community untuk bikin pupuk mandiri itu adalah bagian dari ikhtiar untuk efisiensi. Oke, baik. Menarik sekali nih pembahasan kita pada kesempatan kali ini dalam rangkaian pra acara Rakerwil ya DPW PKS Jawa Timur. Di kesempatan kali ini kita tadi membahas tentang membangun kemandirian pangan Jawa Timur, dan ternyata banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan, potensi-potensi besar di sektor pertanian gitu Pak ya. Mungkin sebagai closing statement terakhir nih Pak Analutfi. Terakhir tentu karena yang punya kekuatan besar itu adalah negara, tentu kita berharap Bu Gubernur di tingkat provinsi dan kepala-kepala daerah termasuk teman-teman yang menjadi legislatif itu mulai berpikir serius tentang hal yang strategis tadi itu. Jadi reorientasi untuk membangun sektor pertanian terpadu itu menjadi sesuatu yang diharapkan tentu bagi masyarakat ke depan. Ini bicara tentang kemandirian dan ketahanan pangan. Saya ingin sampaikan bahwa kita sedang menghadapi persoalan yang tidak hanya serius misalnya, tapi maha serius. Apa itu? Tentang persoalan energi dan pangan, ya. Nah, pangan itu terkait erat dengan pertanian, gitu loh. Oleh karena itu, kalau teman-teman termasuk Bu Gubernur, ya, Bunda Khofifah, gitu kan, itu apa namanya di tahun kan ini sudah 3 tahun beliau jadi gubernur, tahun keempat menjelang Pilkada 2024 itu memberikan porsi perhatian mulai dari politik anggarannya, sektor ini ditambah, teman-teman legislatif di Indrapura juga memberikan dorongan, kampus terlibat, community yang lain juga memberikan sokongan. Itu adalah harapan kita. Tapi kalau biasa-biasa aja ya, yang seperti kemarin aja menurut saya kok seperti ini memimpin tapi tidak tahu persoalan yang sesungguhnya terjadi dan akan terjadi itu apa gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Anofi. Cak Alwi, kalau statement terakhir? Manfaatkan kolaborasi yang ada di Jawa Timur itu. Ada banyak balai-balai besar juga di sini yang punya kementerian, itu optimalkan untuk memajukan sektor pertanian dan peternakan perikanan kita. Ada balai Jestro di Batu, ada balai apa lagi yang di Probolinggo sapi itu ada. Nah itu bisa dikolaborasikan dengan masyarakat, dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah untuk mengangkat pengetahuan petani supaya meningkat
insentif buat mereka. Baik. Terima kasih. Baik, menarik sekali rekan-rekan sekalian dengan dua narasumber kita, Pak Ana Lutfi dan juga Pak Alwi Burhanuddin. Dan kita tidak ingin ini hanya menjadi wacana atau diskusi saja kali ini podcastnya. Tentu Mas. Nanti Tentunya kita kolaborasi nih nanti dengan kita- Pak Ana Lutfi. Kira-kira siap nggak nih Pak kita misalkan berkolaborasi? Kan ini PKS punya bupati, punya wali kota, punya DPR, ya kan? belum Jawa Timur belum punya bupati belum. Maksudnya belum. kalau mengusung ya. Ya, mendukung. jadi itu anggap itu adalah bupatinya PKS, Oh, iya. ya kan? Itu apa namanya mulai diidik-idik lah, ya kan? Bisiki bahwa ini ada persoalan yang serius, bicara tentang green economy, menguatkan sektor pertanian, menurut saya adalah jalan keselamatan. Oke. Ya kan? Tapi Pak Alwi, Pak Lutfi siap juga nanti kalau misalkan di lain kesempatan kita Mesti. langsung Jadi koordinasi tadi itu harus lagi ya. kolaborasi. Betul, memberikan edukasi buat para milenial terutama nanti lebih step-stepnya bagaimana untuk bisa mengembangkan di sektor pertanian ini. Ya, bareng-bareng lah. Bareng-bareng kita ya. Kita insya Allah. rayain supaya beliau kontribusinya banyak ke PKS nanti. Baik, terima kasih telah mengikuti podcastnya DPW PKS Jawa Timur. Saya yakin banyak yang tertarik atau mungkin juga pertanyaan-pertanyaan, namun kita tidak membuka ya kesempatan untuk bertanya. Nanti bisa tulis di kolom komentar ya, silakan di situ kalau ada pertanyaan, barangkali nanti bisa kita bahas di lain kesempatan, barangkali ada follow up dari kegiatan ini gitu ya dan sebagainya, silakan saja. Jangan lupa juga follow akun-akun DPW PKS Jawa Timur baik di media sosial dan sebagainya. Terima kasih Pak Ana Lutfi, Pak Alwi Burhanuddin, saya Ruli Agus Chandra dalam membawakan podcast kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan sebagainya. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Salaman dulu. Insyaallah menarik sekali ini ya. Kapan-kapan mampir.